لا إله إلا الله. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan para akhwat rahimakunallah, mempelajari atau mendalami ilmu akidah adalah suatu kepentingan yang besar bagi seorang mukmin muslim. Dan permasalahan terpenting di bidang akidah tentu masalah tauhid. Dan tema tentang iman, terutama sekali tema tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, itu disebut sebagai tajul aqidah, yaitu sebagai mahkota akidah. Karena qimmah atau puncak dan tertingginya tujuan dalam menuntut ilmu adalah ma'rifatullah wal ibadah lah. Tujuan dan puncak menuntut ilmu adalah mengenal Allah dan dengannya kita beribadah kepadanya. Itu tujuan dari ilmu. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hal, bahkan satu-satunya hal yang menjadi modal dan dasar dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia jahil akannya? Bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri pada sesuatu yang dia itu nggak tahu apa yang dia dekati? Maka kejahilan tentang asma dan sifat itu menjadi faktor seseorang tidak mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan prima, dengan baik. Sebaliknya, semakin dia mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, maka semakin mudah dan dipermudah untuknya mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla dengan segala ibadah yang dia lakukan. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, di bab dalam kitab Tauhid, man jahada bi asma'ihi wa sifatih, yaitu tentang orang-orang yang melakukan jahat, yaitu inkar terhadap asma atau sifatnya. Kita awali dulu sebelumnya kita bahas tentang makna al-jahad, yaitu inkar, dan dua macam inkar. Maka kali ini kita akan membahas qawaid fil asma was sifat, yaitu beberapa kaidah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagai tawti'ah atau muqaddimah terhadap bab ini. Dan Anda mengambil beberapa kaidah yang disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala dalam kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah. Di antara perseteruan Ahlu Sunnah, Ahlul Athar, Ahlul Hadith dengan golongan-golongan menyimpang, itu di tema yang besar, yaitu di tema asma, terutama tema sifat Allah Azza wa Jalla.
Apa itu asma Allah? Apa itu sifat Allah? Itu dulu. Asma Allah yaitu apa yang Allah ternamakan dengannya, dipanggil dengannya, dan dengannya ditawassulkan dalam doa. Itu nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Ta'ala adalah nama-nama Allah Ta'ala adalah apa yang Allah dipanggil dengan nama-nama itu. Apa yang Allah Ta'ala ternamakan, tersebutkan dengan nama-nama itu, terpanggil atau dipanggil dengan nama-nama itu, dan ditawassulkan dengan nama-nama itu. Itu nama-nama Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Al-Alim, Al-Hakim, Al-Ghaffar, Al-Wadud, Al-Karim, dan banyak lagi Al-Jawad, Al-Mannan, Al-Badi', dan seterusnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang pada hakikatnya tidak berterbatas. Namun pengetahuan manusia tentangnya terbatas dengan apa yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah dari nama-nama Allah Azza wa Jalla disebutkan pada keduanya. Maka nama-nama Allah adalah apa yang Allah Ta'ala ternamakan dengannya, dipanggil dengannya, dan ditawassulkan dengannya. Ya, apa yang Allah Ta'ala ternamakan dengannya berarti proper name. Kalau Inggrisnya itu ada proper name, yaitu nama diri. Seperti antum masing-masing punya nama. Ana Hasan, maka Hasan adalah my proper name. Isim alam, ya isim alam, yaitu proper name. Jadi dalam English juga ada namanya proper name dan ada namanya common name. Proper name itu nama diri. Nama jati dirinya dia namanya siapa. Adapun common name maka itu nama yang berserikat pada zat-zat lain. Ya. Contoh, ada 2 sersan atau 2 komandan. Komandan Ahmad dan Komandan Mustafa misalnya. Komandan ini namanya common name. Sedangkan Mustafa dan Ahmad namanya proper name. Ya. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa. Nabi itu common name, berserikat antara keduanya. Adapun Muhammad dan Isa maka ini adalah yaitu proper name, maka ini disebut alam, terpanggil dengannya. Ya, maka ini nama. Boleh enggak kita memanggil Nabi Muhammad Nabi? Iya boleh, karena karena Nabi itu juga nama. Tapi dia common name. Common itu nama yang berserikat dengan pihak lain. Sama namanya. Ya, begitu. Ustaz itu nama. Tapi dia nama common. Common karena apa? Ya, orang lain juga memiliki dan menyandang nama tersebut. Ustaz Hasan, Ustaz Abu Sama. Adapun Hasan dan Abu Sama ini adalah proper name. Ini namanya disebut isim alam, proper name ini. Adapun Ustaz, maka ini isim yang berserikat, nama yang berserikat, asma yang berserikat antara satu pihak dengan lainnya. Maka Tuhan itu common name. Adapun Allah itu proper name. Ya, Tuhan, kan Tuhan banyak, yang disembah kan banyak, manusia menyembah selain Allah Azza wa Jalla banyak. Ya, ada ya Tuhan Bapa. Ya, maka Tuhan di sini masuk dalam common name, isim yang berserikat dengan yang lain. Boleh enggak kita menyebut Allah Ta'ala Tuhan? Ya, secara urf boleh. Secara syar'i juga boleh, karena mengikuti urf kita maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya Tuhanku, itu boleh. Tetapi itu kurang afdal. Yang lebih afdal adalah menyebut nama Allah Azza wa Jalla, proper name atau isim alamnya. Maka ketika itu adalah nama, maka dia ternamakan dengannya dan terpanggil dengannya, dipanggil dengannya. Dipanggil dengannya. Ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Ghaffar, Ya Ghafir, dan seterusnya dari banyak sekali nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka asma Allah Ta'ala adalah apa yang Allah ternamakan dengannya, apa yang Allah Ta'ala dipanggil dengannya. Karena kita boleh memanggil Allah Ta'ala dengan namanya, Ya Karim, dan seterusnya.
Dengan maksud menyebut atau bermunajat atau memanggil menyeru Allah Azza wa Jalla. Dan bertawasul dengan nama-nama tersebut itu boleh. Ya Allah, saya bertawasul dengan nama-namamu ya Allah Ta'ala. Ya. Dan memanggil atau menyeru Allah Ta'ala itu juga merupakan bagian dari menjadikannya sebagai wasilah agar semakin dekat pada Allah dan semakin dijawab doanya. Begitu. Kemudian sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi nama Allah kita tahu apa yang Allah Ta'ala ternamakan dengannya, terpanggil atau dipanggil dengannya, dan ditawassulkan dengannya. Ditawassulkan maksudnya menjadikan nama itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah dalam hal doa misalnya, dalam hal zikir misalnya. Ya. Taib, kemudian yang sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah Ta'ala adalah apa yang Allah tersifati dengannya, apa yang Allah Ta'ala tersifati dengannya, namun tidak dipanggil dengannya dan bisa ditawasulkan dengannya. Ini beda dengan asma. Sifat Allah Ta'ala adalah apa yang Allah Ta'ala tersifati dengannya. Tersifati dengannya. Namun tidak dipanggil dengannya. Namun tidak dipanggil dengannya dan bisa ditawasulkan dengannya. Fahami baik-baik ikhwan dan akhwat. Jadi sifat Allah adalah apa yang Allah Ta'ala tersifati dengannya, namun tidak dipanggil dengannya dan bisa ditawasulkan dengannya. Bagaimana penjelasannya? Sifat adalah apa yang Allah Ta'ala tersifati dengannya. Setiap perwujudan, setiap yang ada memiliki sifat. Minimal ada itu sudah menjadi sifat buat dia. Setiap wujud memiliki sifat. Minimal wujud itu sudah menjadi sifat buat dia. Udara itu ada enggak? Ada. Antum lihat enggak sifatnya? Minimal adanya udara, ada itu sudah menjadi sifat buat udara. Maka segala eksistensi memiliki sifat. Bahkan cukuplah dengan mengatakan itu ada, itu menjadi sifat buat dia. Karena ada itu suatu sifat. Bahkan tidak ada pun suatu sifat. Ya. Namun karena Allah Ta'ala gaib, maka kita tidak boleh mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Wajib mengacu pada keduanya. Maka sifat Allah Ta'ala adalah apa yang Allah tersifati dengannya. Ya, kalau yang tadi yang pertama apa yang nama adalah nama Allah Ta'ala adalah apa yang Allah Ta'ala ternamakan dengannya, dan nama dan sifat beda. Nama itu untuk dipanggil, disebut. Ya. Adapun sifat itu menunjukkan tentang dirinya. Tentang sifat dirinya. Kalau manusia misalnya memiliki sifat, warna kulit misalnya, karakter, pemarah atau pengayum, pencemburu, itu sifat semua. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang sesuai dengan keagungannya sebagaimana dikhabarkan olehnya dan Rasulnya. Jadi sifatlah apa yang Allah Ta'ala tersifati dengannya. Seperti apa? Sifat ilmu Allah, sifat tangan Allah, sifat yaitu Allah Ta'ala memiliki tangan. Kemudian sifat melihatnya Allah, mendengarnya Allah, dan sifat kekuasaan, sifat kuasanya Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki nama, maka pasti nama itu mengandung makna sifat. Maka kata para ulama di antara kaidahnya adalah asma Allah a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah itu adalah proper name dan sifat, mengandung sifat. Sementara nama manusia a'lam tapi tidak mesti awsaf, tidak mesti sifat. Kayak misalnya anak Hasan. Hasan arti bagus. Tetapi apakah anak mesti tersifati bagus? Belum tentu. Ya. Ahmad artinya yang paling terpuji. Ada namanya Ahmad. Itu nama alamnya, nama proper name-nya, nama dirinya. Tetapi apakah mesti dia memang orang yang terpuji? Belum tentu.
kita lihat bagaimana karakternya. Begitu. Adapun nama Allah Ta'ala, nama para malaikat, dan nama para nabi itu selain nama diri, melainkan juga pasti mengandung nama sifat yang baik. Kecuali mungkin beberapa nabi saya tidak tahu, ya, karena kita nggak tahu apa arti Nuh, kita nggak tahu apa arti Hud. Tapi kalau Muhammad atau Ahmad maka jelas sesuai dengan sifatnya. Begitu juga dengan Jibril atau Jibril, Mikail, itu memiliki arti dan sesuai dengan sifat mereka. Taib, di sini sifat adalah apa yang Allah Ta'ala tersifati dengannya, namun tidak dipanggil dengannya. Beda dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Ta'ala dipanggil dengannya, tapi sifat Allah tidak dipanggil dengannya. Misal, antum minta sama Allah Ta'ala rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah. Antum bisa memanggil Allah, menyeru Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu isim, nama. Tapi antum tidak bisa mengatakan Ya Rahmah atau Ya Rahmat. Nggak bisa. Nggak bisa dan nggak boleh. Menyeru atau memanggil nama Allah itu disyariatkan dalam berdoa dan lainnya. Namun menyeru dan memanggil sifat Allah, maka itu tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu kesyirikan. Karena Allah Ta'ala tidak terpanggil dengan sifat, melainkan terpanggil dengan nama-namanya mulia. Itu bedanya asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Bahkan walillahil mathalul a'la, bahkan manusia pun begitu. Manusia pun begitu. Antum memanggil apa? Namanya, baik nama common name atau nama proper name. Ustaz, common name. Hasan, proper name. Tapi antum nggak bisa memanggil sifatnya. Ya, kecuali kalau sifat tersebut menjadi laqab atau julukan. Iteng, gitu. Iteng artinya apa? Iteng, hitam. Sifat dia, sifat kulit dia, tapi menjadi apa? Laqab atau julukan. Ini menjadi nama kok ini mah. Ya kan? Tapi kita nggak bisa memanggil sifat dia. Misalnya kuku panjang, nggak. Antum manggil kukunya atau manggil orangnya? Misalnya, ya, orang ini memiliki sifat misalnya penyayang. Antum panggil, nanti panggil sayang dong kok penyayang. Apa dong? Ya, sifat-sifat. Pemarah. Ya, itu kalau kayak gitu memanggil sifat. Sebenarnya manggil apa sekarang? Manggil orangnya, tapi kan nggak bisa dipanggil sifatnya. Ya. Karena sifat itu ada yang apa yang ada pada dirinya dari karakter. Bukan untuk dipanggil. Dirinya dipanggil. Kecuali kalau sifat tersebut menjadi nama, gitu loh. Menjadi julukan. Kayak Iteng tadi. Ya, ada orang matanya picak. Picak. Berarti di sini kan apa? Dia udah menjadi nama, udah menjadi julukan. Iya. Maka nggak bisa dipanggil. Enggak untuk dipanggil. Ya. Imma kadang-kadang menjadi pujian, imma kadang-kadang menjadi celaan kalau sifat itu. Sifat itu terpuji atau tercela. Tapi kemudian dipanggil tidak bisa dipanggil dengannya dan bisa bertawasul dengan Allah dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Misal, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Hayy, wahai Qayyum. Ini dua nama Allah. Lihat, Ya Hayyu. Wahai Maha Hidup. Wahai yang Maha Hidup. Enggak bisa kita katakan Ya Hayat. Enggak bisa. Ya Hayat Allah, wahai kehidupan Allah. Enggak bisa. Antum hidup enggak? Antum hidup. Antum manggil antum, Bapak kehidupan. Enggak bisa. Antum ngomong apa sih? Ya. Ya Qayyum. Wahai zat yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Ini kan menyeru nama Allah. Antum nggak bisa. Ya Qayyumiyah. Nggak bisa. Wahai kemaha urusan. Nggak bisa. Nah, ini memanggil. Ini asma Allah. Bi rahmatika astaghits. Saya beristighatsah. Saya meminta pertolongan dengan rahmatmu ya Allah. Ini tawasul.
Tawasul dengan apa? Dengan sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya. Ya Hayyu ya Qayyum, memanggil, menyeru Allah Azza wa Jalla dengan namanya, itu boleh. Enggak boleh ya Hayat, ya Qayyumiyah, enggak boleh. Ya Rahmat, ya Ghufran. Ghufran nama orang nanti jadinya. Ya. Nah, kemudian birahmatika astaghits. Nah, ini birahmatika, ba, harf ja, ba di sini menunjukkan tawassul, yaitu menjadikan sifat Allah Azza wa Jalla sebagai media pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam doanya. Dengan rahmatmu, ya, kita bisa bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Misal lainnya, ya Allah, dengan ampunanmu tolong ampuni saya. Dengan ampunanmu tolong ampuni saya. Enggak bisa kita wahai ampunanmu. Enggak bisa. Enggak bisa kita menyeru sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Contoh lain, wahai rizkimu, enggak bisa. Wahai yang pemberi rizki, ya Razzaq, ya Raziq, ya Mannan, ya Wahhab. Ya. Dengan sifatmu yang Maha memberi rizki, saya memohon, berilah saya rizki. Ya, itu boleh. Itu bedanya asma dan sifat. Baik, kemudian kita menuju ke kaidah asma wa sifat. Kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala tentang sifat asma wa sifat, bahwasanya nama Allah dan nama, sifat dan perbuatan Allah seluruhnya adalah baik. Ini kaidah. Walaupun seolah-olah biasa aja kaidahnya, tapi banyak orang melanggar kaidah ini. Nama, sifat dan perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ya, nama, sifat dan perbuatan Allah semuanya baik. Ya, semuanya baik. Jadi nama Allah Ta'ala tidak ada yang tidak baik. Al-Karim, Maha mulia dengan segala pemberiannya. Juga Al-Mannan, Maha memberi yang banyak. Al-Muhyi, Al-Mumit, Maha mematikan, Maha menghidupkan. Itu semua baik. Baik. Dan tentu kebaikan yang paling tinggi gitu kan. Kemudian sifat Allah semuanya baik. Ya. Sifat Allah seluruhnya baik. Al-Karam, kedermawanan, dan Al-Jud misalnya, sifat kedermawanan. Al-Ilm, sifat ilmunya Allah Azza wa Jalla, itu pasti baik. Kemudian Al-Qudrah, takdir, kemahakuasaan Allah dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Maka segala sifat-sifat mentakdirkan, sifat-sifat kekuasaan Allah Ta'ala semuanya baik. Ya, begitu. Dan dinafikan dalam Al-Quran atau Sunnah beberapa sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah katakan di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup lagi Maha mengurusi makhluknya terus menerus. Allah Ta'ala nafikan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya. Sina itu ngantuk, naum itu tidur. Allah Ta'ala tidak ngantuk, tidak pula tidur. Baik. Bagi Rabb kita, bagi Allah, untuk Allah, sifat ngantuk dan sifat tidur itu naqs, aib dan kekurangan. Untuk hak Allah itu aib dan kekurangan. Untuk manusia, sifat ngantuk dan apalagi tidur itu termasuk kesempurnaan. Paham nggak bedanya? Manusia, sifat ngantuk dan sifat tidur itu adalah kesempurnaan. Karena tanpa ngantuk dan tanpa tidur, manusia itu akan cacat dia hidupnya, nggak enak hidupnya. Coba antum nggak tidur 3 hari, sangat tidak enak. Berarti bisa tidur itu nikmat dan kesempurnaan. Apalagi kau tidur di kajian, ngantuk di kajian pagi, Ahad pagi kajian tauhid, tidur nikmat Allah. Benar, itu nikmat. Pahala dapat dan enggak wajib untuk mikir. Tidur aja. Seperti sebagian dari antum sekarang. Maka yang seperti ini nikmat, kesempurnaan. Kesempurnaan dari segi pendapatan nikmat, namun ya kurang relevan.
Ya, tapi nggak apa-apa. Antum mau tidur nggak apa-apa. Asal jangan mengganggu ikhwan lainnya seperti ngorok misalnya atau ngajak ikhwan lainnya, tidur yuk gitu, nggak, jangan. Jangan. Nah, sifat tidur dan sifat ngantuk itu tidak ada pada Allah, dinafikan dalam ayat kursi. Karena Allah Ta'ala maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, dan kehidupan yang sempurna itu adalah yang tidak didahului dengan ketiadaan, tidak pernah terjadi tidur, nggak pernah terjadi tidur atau ngantuk atau kematian, dan tidak diakhiri dengan kematian. Itu sifat hayat, sifat kehidupan yang sempurna yang hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk, maka sifat kehidupan makhluk manapun itu tidak sempurna, siapapun itu. Karena kita diawali dengan ketiadaan. Dan pernah terjadi pada kita tidur, ngantuk, lupa, mati koma dan seterusnya. Mati suri atau koma, itu mungkin terjadi. Dan diakhiri dengan ketiadaan, kematian. Taib. Maka berarti sifat kita sama-sama hidup, kita hidup. Allah Ta'ala hidup, kita hidup. Tetapi perbedaannya itu terlalu jauh. Nggak bisa dikiaskan, nggak bisa samakan. Karena kehidupan Allah itu sempurna, baik dan sempurna. Kehidupan kita tidak sempurna dan malah banyak tersifati dengan ketidakbaikan. Oke, dan kemudian yang ketiga, perbuatan Allah Ta'ala semuanya baik. Jadi kan kaidah pertama tadi apa? Nama, sifat, dan perbuatan Allah semuanya baik. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Perbuatan Allah Ta'ala seluruhnya baik. Semua perbuatan Allah itu baik. Apapun yang Allah Ta'ala ciptakan dan takdirkan, perbuatan Allahnya itu selalu baik. Adapun yang diciptakan atau yang ditakdirkan bisa jadi kadang-kadang buruk di satu sisi, namun ada baik di sisi hikmahnya. Itu yang wajib untuk difahami. Semua perbuatan Allah itu pasti baik. Ya. Tapi hasil, natijah itu kadang-kadang memang Allah Ta'ala ciptakan keburukan untuk hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Misal terjadi kecelakaan di Jalan Raya Cilangkap. Kecelakaan Jalan Raya Cilangkap antara mobil dengan motor, tabrakan misal. Siapa yang mentakdirkan? Allah. Berarti Allah Ta'ala memiliki perbuatan mentakdirkan ini. Memiliki perbuatan takdirkan ini. Tapi perbuatan Allah mentakdirkan kecelakaan ini, perbuatan Allahnya baik atau tidak? Pasti baik. Karena tidak pernah Allah Ta'ala berbuat buruk sedikit pun. Tidak pernah Allah Ta'ala zalim sedikit pun. Tetapi kejadian ini yang ditakdirkan, kejadian ini tabrakan baik atau buruk? Buruk secara zahir. Namun apakah ada kebaikan di balik itu? Pasti ada. Hanya baik yang kita tahu atau tidak? Pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Karena semua yang Allah Ta'ala perbuat, semua yang Allah Ta'ala takdirkan, itu pasti membuahkan hikmah. Meskipun di awal terkesan buruk, atau zahirnya itu sangat buruk, tetapi hikmahnya pasti ada, entah kita faham atau tidak. Yang faham berarti dia mengambil ibrah, yang tidak berarti memang belum Allah kasih hidayah, gitu aja. Eksistensi iblis dan antek-anteknya dari kalangan syaitan, dari jin dan manusia, itu semua buruk nggak kelihatannya? Jelas buruk. Nggak ada yang dari kita yang ridha dengan itu semua. Tetapi ternyata hikmahnya besar, gitu loh. Kita nggak bisa memprotes Allah, ya Allah kenapa kok engkau ciptakan iblis? Kenapa udah los gitu aja kan enak gitu. Nggak usah ada iblis, nggak usah ada setan. Jadi kita tinggal tuh udah nggak ada godaan, nggak ada apa. Coba kau antum pikirkan. Hidup di dunia nggak ada godaan, nggak ada apa. Nggak enak juga rasanya. Hikmahnya malah nggak ada. Justru dengan adanya syaitan itu terketahui hikmahnya. Siapa-siapa yang ikut setan, siapa-siapa yang ikut jalan Allah Azza wa Jalla. Terketahui, gitu loh. Iya, kita nggak bisa protes dengan apa yang dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla mentakdirkan. Kenapa kok ada hitam ada putih? Justru dengan keberadaan hitam terketahui putih itu gimana. Coba kalau semuanya hitam. Ya kita nggak tahu putih itu kayak gimana. Kenapa ada sakit ada sehat? Dengan adanya sakit kita tahu nilainya sehat, gitu loh. Maka dengan adanya eksistensi sesuatu yang buruk, itu hikmahnya besar. Minimal kita jadi tahu betapa nikmat dan betapa baiknya
hal yang berlawanan dari keburukan, yaitu kebaikan. Jadi perbuatan Allah semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Kemudian yang kaidah kedua, segala nama, sifat dan perbuatan Allah seluruhnya sempurna, tiada kekurangan. Ya, nama, sifat dan perbuatan Allah seluruhnya sempurna, tiada kekurangan. Ya, sempurna, tiada kekurangan, tiada kekurangan sedikit pun. Ya. Ini juga ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Karena baik, maka seluruh nama, sifat dan perbuatan Allah itu sempurna. Dan tidak, karena sempurna enggak ada ditekankan, kalau memang sempurna enggak ada kekurangan sama sekali. Enggak ada kekurangan. Innallaha balighu amrih. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala kalau menginginkan sesuatu, maka enggak ada yang bisa menghalangi. Maksudnya menginginkan secara kauni, enggak ada yang bisa menghalangi. Kalau yang ini insyaallah faham ya nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah memiliki hakikat. Nama dan sifat Allah memiliki hakikat, bukan majaz. Nama dan sifat Allah memiliki hakikat, bukan majaz. Ya. Artinya memang betul-betul memiliki makna, memiliki hakikat, memiliki tata cara, memiliki kebenaran tentangnya. Hakikat itu benar. Adapun majaz itu kan sesuatu yang hakikatnya itu belum tentu benar, namun kita menamakan atau mensifatinya karena tajawuz, yaitu karena perluasan makna saja. Gitu. Ya. Misalnya saya melihat singa sedang naik, saya melihat singa sedang khutbah. Hakikat dari kalimat ini enggak mungkin terjadi singa khutbah, betul enggak? Ini majaz. Apakah ada benar singa khutbah? Singa gitu? Enggak mungkin. Orang gila aja enggak percaya, apalagi yang waras. Berarti hakikatnya ini enggak ada. Melainkan kalimat ini hanyalah majaz, melampaui hakikat. Untuk perluasan saja, pengkiasan saja. Yang khutbah hakikatnya siapa? Ya Ustadz. Ustadz saking garangnya dikiaskan dengan singa misalnya. Ya. Bukan singanya khutbah, ustadznya, cuman ada keserupaan dengan kegarangan dan keberanian singa gitu. Jadi hakikatnya ustadz, tapi majaznya adalah singa gitu loh. Nah sekarang Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat. Ya, misal Allah Ta'ala memiliki sifatnya, yaitu wajah. Allah memiliki wajah. Maka ini hakikat sesuai dengan kenyataan sebenarnya sebagaimana yang dikabarkan. Khalas gitu. Maka enggak boleh kita kan enggak bukan Allah Ta'ala sebenarnya bukan memiliki wajah seperti itu, tapi dia memiliki nikmat. Wajah ini artinya adalah nikmat misalnya. Nah, ini berarti penyelewengan. Memajazkan, adapun penyebutan Allah memiliki wajah itu sebenarnya cuma majaz. Hakikatnya wajah tersebut adalah nikmat. Wah, ini repot. Atau tangan, Allah Ta'ala memiliki tangan. Wajah ridha maksudnya. Sebagian orang mengatakan wajah itu ridha. Allah memiliki tangan. Kita Ahlussunnah mengatakan Allah Ta'ala memiliki tangan sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, tanpa kita itu misalkan dengan makhluk. Khalas, dah cukup bagi Ahlussunnah. Tapi bagi Ahlul Bid'ah, Allah Ta'ala itu enggak memiliki tangan kayak gitulah. Tentu tangan di sini maksudnya adalah apa? Nikmat atau kekuatan, kekuasaan atau semisalnya. Begitu kata mereka. Maka bagi Ahlussunnah wal Jamaah, nama dan sifat Allah memiliki hakikat. Ya, memiliki hakikat. Kebenaran sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaannya. Tapi itu kaidah berapa ya? Kaidah ketiga. Kaidah keempat. Nama-nama Allah itu adalah proper name dan sifat.
Sementara sifat Allah, ya, sementara sifat Allah itu bukan proper name, bukan nama. Ya. Faham enggak? Ana ulangi biar lebih bagus kalimatnya. Nama-nama Allah itu adalah nama diri dan mengandung sifat. Mengandung makna sifat. Nama-nama Allah adalah nama diri dan mengandung makna sifat. Harus paham. Ini salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, ini masalah asma wa sifat ini penting banget. Karena pembeda antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah ini diantaranya ini. Nama-nama Allah itu apa? Adalah ya proper name, nama dirinya, dan mengandung makna sifat. Sementara sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah bukanlah, atau sifat-sifat Allah tidak mesti menjadi nama Allah, karena dia hanya mengandung makna sifat. Faham gak cuma? Anak akan kasih antum contoh. Jadi sifat nama-nama Allah Ta'ala mengandung nama-nama Allah Ta'ala adalah a'lam, yaitu nama diri, dan mengandung makna sifat. Sementara sifat Allah apa? Tidak mesti menjadi nama dan hanya mengandung makna sifat. So, di sini lihat. Antum bedakan Ar-Rahman itu nama atau sifat? Nama. Ar-Rahim nama. Tapi Ar-Rahmah sifat. Ar-Rahmah itu kasih sayang. Yang Maha Pengasih, yang Maha Memberi ini nama kan? Nama. Sementara kasih sayang, pemberian itu sifat. Kasih sayang itu sifat. Baik. Ketika anu katakan Ar-Rahman, berarti ini namanya Allah. Nama dirinya Allah Azza wa Jalla. Kita bilang, Ya Rahman, Ya Rahim. Apakah Rahman dan Rahim mengandung makna sifat? Mengandung makna sifat. Yaitu sifat apa? Rahmat. Kasih sayang. Oke? Nah, sekarang kalau kita fokus di rahmah, yaitu kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Apakah? Ya, taib. Karena ini rahmah, bisa darinya menjadi nama. Nah, ini ada. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke, ini cocok. Ya, bisa menjadi nama. Tapi Ar-Rahman ini hanya mengandung apa? Sifat saja. Sehingga kita enggak boleh manggil Allah Ta'ala dengan rahmah. Ya Rahmah. Wahai kasih sayang Allah. Enggak bisa. Gitu ya. Karena rahmah ini mengandung sifat saja. Memang ada nama yang kemudian menjadi Ar-Rahmah, yaitu nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Ar-Rahmah ini hanya untuk apa? Kita bertawasul dengannya, bukan untuk memanggilnya. Begitu. Nah, Allah Ta'ala memiliki tangan. Betul? Betul enggak? Baik. Ahsant. Kata Allah Azza wa Jalla, bal yadahu mabsutatan. Melainkan kedua tangan Allah Ta'ala terbentang. Baik. Allah Ta'ala memiliki kedua tangan. Atau memiliki tangan Allah. Tangan. Sesuai dengan keagungannya. Ini tangan ini sifat atau nama? Sifat. Baik. Ahsant. Karena dia sifat, apakah mesti bisa dengannya jadi nama? Bisa jadi nama enggak? Allah memiliki nama diantaranya tangan. Enggak. Enggak. Karena yad atau tangan ini sifat dan bukan nama, maka boleh enggak kita menyeru dan memanggil Allah dengannya? Enggak boleh. Wahai tangan Allah. Enggak boleh. Ya. Tapi boleh enggak kita bertawasul dengannya? Boleh. Gimana caranya? Ya Allah, dengan tanganmu saya memohon rezekimu ya Allah. Boleh? Boleh. Ya Allah, dengan wajahmu saya memohon ridhamu ya Allah. Boleh? Boleh. Ya Allah, dengan ridhamu mudahkanlah saya untuk melakukan amal ini. Boleh? Boleh. Allah Ta'ala memiliki sifat ridha.
Memiliki sifat ridha. Boleh enggak kita memanggil ridha Allah? Wahai ridha Allah. Enggak. Tapi boleh enggak kita bertawasul dengan ridha Allah? Boleh. Ya Allah, dengan ridha-Mu buatlah hati saya teguh dan rela dengan takdir ini. Boleh? Boleh. Dengan ridha-Mu, bukan wahai ridha-Mu, dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan ridha-Mu saya pengen safar. Selamatkanlah saya di safar ini. Boleh? Boleh. Tapi wahai ridha Allah, saya pengen safar. Enggak. Antum jangan manggil sifat Allah. Antum panggil nama Allah. Ya Rahman, dengan ridha-Mu saya memohon, gitu boleh. Kita bukan memohon kepada ridha-Nya Allah, kita memohon kepada Allah dengan tawasul wasilah apa? Ridha-Nya, gitu. Pahami baik-baik jemaah, bedakan antara asma dan sifat. Nah, ridha ini tidak menjadi nama. Tidak menjadi nama. Radhi misalnya, enggak menjadi nama. Wahai Radhi, enggak. Jadi nama Allah itu lebih eksklusif dibandingkan dengan sifat Allah. Sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Karena kaidah berikutnya, semua nama mengandung sifat. Semua nama Allah mengandung sifat. Ini kaidah yang berkaitan sama kaidah sebelumnya. Namun tidak semua sifat menjadi nama Allah Azza wa Jalla. Fahami baik-baik itu jemaah. Semua nama Allah mengandung sifat. Namun tidak semua sifat Allah Ta'ala menjadi nama. Begitu. Maka untuk mengetahuinya harus belajar mana nama atau mana sifat-sifat Allah yang ada kaitan dengan nama-nama Allah, harus belajar. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim nama Allah. Sifat yang terkandung padanya adalah apa? Ar-Rahmah. Al-Wahhab, ini sifat nama Allah Ta'ala. Sifat yang terkandung padanya adalah hibah atau wahab, memberi. Ya, jadi harus paham itu beda-bedanya itu. Nah, ini ada bab tersendiri, ada pelajaran tersendiri tentang asma dan sifat dan kaidah-kaidahnya. Sebagaimana juga pernah ana jabarkan ke antum, ana punya kajian yang telah khatam untuk asma dan sifat ini, kajian Al-Qawaid Al-Muthla yang waktu itu telah kita khatamkan di Masjid Thariqul Huda. Ya. Dan itu bermanfaat sekali insyaallah, walaupun memang agak tinggi tingkatannya, sedikit agak tinggi tingkatannya, tapi itu bermanfaat insyaallah taala. Kira-kira udah syuruk atau belum jemaah? Belum. Baik. Apa ada pertanyaan di sini mungkin yang mau nanya mungkin? Fadhal, ada yang mau nanya mungkin? Atau enggak menyangka dibuka pertanyaan ya. Jadi udah enggak usah nanya lah, ya. Ada yang mau nanya enggak kira-kira? Enggak ada. Paham semua enggak kira-kira ini, Khon? Antum enggak nanya karena udah paham atau enggak nanya karena enggak tahu apa yang harus ditanyain gitu ya? Mana ya Pak? Enggak. Taib, kaidah berikutnya. Nama dan sifat Allah itu nama dan sifat Allah baku di dalil. Ya, baku di apa bahasanya yang lebih afdal apa ya? Nama dan sifat Allah hanya berdasarkan pada dalil lah gitu ya. Ya, nama dan sifat Allah hanya berdasarkan pada dalil. Apa yang tidak ada dalilnya dari nama dan sifat, maka itu tidak ternamakan atau tidak disifati dengannya. Dari nama dan sifat Allah hanya berdasarkan pada dalil tauqifi dia. Hanya berdasarkan pada dalil. Kalau enggak ada dalilnya, maka antum enggak boleh menamakan Allah dengannya, enggak boleh mensifati Allah dengannya. Misal Allah Ta'ala Maha Dahsyat. Apa dahsyat itu? Dahsyat dari bahasa Arab memang. Dahsyah itu artinya kaget. Dash gitu kan. Ya, dahsyah. Dahsyat itu suatu hal yang mengagetkan, itu dahsyat. Ya. Begitu. Dahsyat, keren, itu enggak usah lah disematkan sebagai sifat Allah. Keren ya Allah ya. Enggak. Antum bahasa milenial kayak gini nih enggak usah deh. Ya. Apa arti dahsyat? Allah Maha hebat. Nah, maksud hebatnya apa dulu? Kalau maksud hebatlah kuat, maka lebih afdal antum bilang Allah Maha kuat.
Kalau hebat di sini maksudnya adalah perkasa, maka katakan Allah Maha Perkasa. Cukup itu. Jangan dibawa-bawa baru yang nanti akhirnya membuka pintu syubhat atau lafal-lafal lainnya. Ya, Allah Maha Kaya. Itu benar, Ghani. Ya, apalagi ya, ikhwas sekalian. Yang kadang-kadang anak-anak kita, anak milenial ini kadang-kadang menamakan atau mensifati Allah dengan kalimat-kalimat baru. Apalagi, ikhwan? Hah? Super, Allah pokoknya Allah itu super banget deh. Apa coba super? Maksudnya apa? Super apa? Super Indo. Super apa maksudnya? Super itu apa? Di sini super apa? Super itu kan artinya paling. Iya, dia paling, tapi paling apa? Ya paling-paling lah pokoknya. Allah itu the best lah. Enggak, jangan kayak gini deh gitu. Allah itu the best. The best. Ya. Allah itu maha segalanya deh. Ini bahasa ambigu apa? Enggak jangan kayak gini. Ini bahasa orang-orang yang jarang mempelajari nama dan sifat Allah. Bagi yang biasa mempelajari nama dan sifat Allah, biasa mentadabburi Al-Qur'an, enggak keluar dari lisannya kalimat-kalimat kayak gini. Allah maha segalanya. Kalimat orang awam, orang Allah maha segalanya. Apa maha segalanya? Maksudnya apa maha segalanya? Pokoknya Allah tuh everything lah buat kita. Ya. Ini kalimat yang bersayap. Apa maksud antum? Allah Maha segalanya. Takbir atau ungkapan yang menunjukkan apa? Enggak biasa mentadaburi kalam Allah. Karena jelas dalam Allah Ta'ala. Nama-nama Allah dan sifatnya jelas dalam Al-Quran Sunnah. Allah itu yang paling baik buat saya. Ini benar. Karena kata Allah Azza wa Jalla, innallaha thayyibun. Sesungguhnya kata Nabi SAW, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Ya, ini benar. Maka kita itu kalau punya ilmu itu kita bisa memizankan dan membuat atau menaruh suatu perkataan dalam neraca timbangan ini benar atau buruk. Kalau punya ilmunya, kalau nggak punya ilmunya, wah gokil, dahsyat banget Allah ya. Ya aduh, ini kok kayak gini gitu loh. Itu orang awam pasti itu pasti jarang ngaji itu orang kayak gitu. Nggak ada jenggotnya sampai pusar kemudian seperti syekh tapi ngomongnya Allah itu segalanya banget buat gua. Enggak antum antara penampilan dengan omongan kok jauh banget gitu. Belajar. Dengan ilmu ini kita tuh bisa akhirnya terucapkan di lisan kita kalimat yang pantas tentang Allah Azza wa Jalla sesuai dengan dalil. Ya. Tapi kalau misalnya kita mensifati hasil dari takdir Allah, maka ini lebih luas. Kita mensifati hasil dari takdir Allah, hasil dari kreasi atau ciptaan Allah itu lebih luas. Misalnya, kerennya ciptaan Allah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau bisa Allah itu kerennya, jangan. Keren ini malah merendahkan, karena keren ini kan kesannya keren gimana ya? Kayak Antv gitu, ya. Antv masih ada nggak? Wow keren. Jadi kalau kita bilang, ini ciptaan Allah ini dahsyat ya, boleh kayak gitu. Ciptaan Allah, ciptaannya yang diciptakannya, ya, makhluknya gitu loh. Tapi kalau Allah yang kita sifati, Allah itu dahsyat ya, jangan. Karena untuk mensifati Allah harus ada dalil, harus ada petunjuknya. Apa dahsyat itu nggak ada dalam dalil dahsyat. Ya, ini manusia satu ini makhluk Allah satu ini gokil dia nih. Nah ini boleh, emang gokil dia. Iya, ini boleh seperti ini. Bahkan mungkin misalnya ada makhluk Allah yang buruk misalnya. Ini makhluk Allah satu ini buruk sekali, boleh kalau memang sesuai dengan keburukan dia. Ya gitu. Ya. Jadi mensifati Allah Ta'ala itu harus sesuai dengan koridor dalil. Tidak ada dalilnya, jangan sifati Allah dengan itu. Atau dengan bahasa yang ambigu atau bersayap, hindari bahasa seperti itu. Tapi kalau misalnya mensifati apa yang Allah Ta'ala takdirkan, atau mensifati makhluk Allah Ta'ala, maka ini lebih luas. Babnya lebih luas. Ya. Warnanya, bentuknya, itu boleh. Tapi kalau kita mensifati Allah dengan warna atau bentuk, nggak boleh, haram. Karena tidak ada dalil untuk itu. Nggak boleh bahkan. Itu bid'ah nanti jadinya. Ya, begitu ya ikhwas sekalian. Itu kaidah yang terakhir yang mungkin bisa kita sampaikan.
Gimana? Sudah 15 menit setelah tulu'? Udah syuruk? Sudah, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat dan galilah ilmu tentang asma wa sifat lebih banyak lagi. Semoga Allah Ta'ala permudah kita untuk memahami tentang dirinya sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.